Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita tentu senang sekali bahwa Allah masih meminjamkan usia kepada kita dan kita dipertemukan kembali di podcast radio Raudah Wisata. Kadang-kadang beribet juga ini ngomongnya. Tapi yang paling menyenangkan adalah bahwa sampai pada podcast kali ini saya masih bisa bertemu dengan tamu istimewa kita semua, Al-Mukarram Bapak Haji Asrul Asistaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini perlu diketahui seperti Anda yang sudah menyaksikan podcast sebelumnya, beliau adalah owner dan pendiri Raudah X1 Utama. Tapi selain itu beliau juga adalah ketua asosiasi travel umroh haji Kesturi, yang sebelumnya ada beberapa dari asosiasi lainnya juga beliau sebagai pemimpin maupun sebagai penasehat. Nah, untuk podcast kali ini Pak Asrul, kita berbicara tentang sejarah menjamurnya, berdirinya banyak sekali travel yang kemudian menjadi pesaing dari travel Raudah Wisata, terutama di pertengahan sekitar 2010-an. Ada banyak sekali travel abal-abal, bahkan travel yang mungkin dianggap sebagai tanda kutip menipu jamaahnya. Mohon Bapak berbagi tentang flashback cerita itu. Iya Pak Ustaz, jadi tahun 97 itu saya terpilih sebagai ketua AMPU ketika itu. Periode kepengurusan itu kan 3 tahun, jadi 97 ke 2000. Kemudian saya terpilih lagi pada periode berikutnya, sehingga saya memimpin AMPU itu 2 periode. Ketika saya terpilih sebagai ketua AMPU, kalau saya tidak salah, jumlah penyelenggara umroh dan haji yang ada pada waktu itu kurang lebih sekitar 60-an. Itu yang legal? Yang legal, tapi bukan sampai itu kan bukan ya? Memang karena banyak orang-orang yang terutama mereka-mereka yang pernah bermukim di sana kembali ke Indonesia, dia bikin semacam agen-agen yang tidak resmi dan juga membawa orang ke sana dengan berbagai cara. Dan ya memang sulit dihindari sih. Saya kira Nabi Ibrahim juga ketika berdoa dan dijawab dan dikatakan bahwa akan datang orang dengan berbagai cara. Ya, ada yang datang dengan jalan kaki, naik mobil, dan oleh karena itu memang itu marwahnya tanah suci, jadi orang akan. Saya tertarik oleh ini, pernah rupanya tafsir dari yatina min kulli fajjin amik juga begitu luasnya, sehingga ada yang datang melalui travel yang legal, ada datang yang melalui travel yang ilegal, ya semua itulah penafsiran dari yatina min kulli fajjin amik itu. Dan sebagai ketua asosiasi kan layak bagi kami untuk memberikan dukungan pada program pemerintah, terutama berusaha mencoba mengatur sedemikian rupa agar jangan ada sampai masyarakat yang tertipu ataupun menjadi korban daripada penyelenggaraan haji yang tidak resmi. Dan itu kegiatan yang selalu kita lakukan di asosiasi. Dan sampai kemudian pemerintah juga mulai membuka perizinan itu, sehingga secara bertahap mereka-mereka yang tadinya di luar jalur kemudian masuk ke dalam jalur dan sebagainya. Dulu kan ada fase KBIH. Ada KBIH juga muncul banyak. Jadi kalau KBIH itu kan bimbingan ibadah haji dia, artinya khusus urusan bimbingan aja pembinaan. Tapi akhirnya memberangkatkan juga. Iya, artinya tugas mereka itu kan membimbing jamaah terutama reguler. Karena kalau kami salah satu persyarat untuk menjadi mendapatkan izin, kita harus punya juga pembimbing ibadah gitu. Dan sudah nah kelompok KBI ini lebih banyak bergerak di bidang haji di sektor reguler. Jadi dia juga itu mendaftarkan jamaah ikut haji pemerintah dan kemudian mereka yang bimbing di sana. Tapi banyak juga di antara mereka yang kemudian berusaha lepas dari mekanisme kemudian membawa jamaah sendiri dengan segala cara di sana. Dan memang macam-macam cara orang ke sana. Ada yang datang ke sana dengan visa umrah tinggal sampai umrah di bulan Ramadan, kemudian tinggal sampai haji. Ada juga orang yang datang ke sana dengan visa tenaga kerja pada musiman, seakan-akan ke sana mau kerja di musim haji,
padahal tujuannya adalah untuk umroh. Begitulah cara ya. Sampai dulu ada istilah haji sendal jepit gitu. Ya, itu maksudnya. Yang sendal jepit itu lebih banyak dianukan kepada jamaah haji yang berangkat umrah di bulan Ramadan kemudian tinggal sampai musim haji. Nah, jadi yang khusus mendapatkan sebutan umroh haji sendal jepit itu orang yang kesana dengan umrah, visa umrah tapi tinggal sampai haji. Karena kebiasaan di Saudi Arabia, walaupun izin umrah untuk visa umrah itu berakhir pada saat akhir Ramadan, tapi mereka tidak, jadi dia overstay. Visa yang sudah itu kena denda dong Pak ya? Di masa itu memang pemeriksaan di Saudi tidak begitu ketat. Iya. Biasanya kalau habis Ramadan pemeriksaan banyak gini, tapi begitu jamaah mulai datang, kira-kira sekitar 15 sampai 20 Syawal, jadi 20 hari setelah ramai jamaah haji. Maka jamaah-jamaah India khususnya Pakistan datang sudah tidak ada pemeriksaan. Jadi biasanya kalau umrah sendal jepit berangkat ke sana setelah 1, 3, 5 hari sesudah Idul Fitri, biasanya dia sembunyi dulu. Iya. Ketika jamaah haji sudah mulai masuk, baru dia keluar bebas. Seolah-olah baru datang ya. Ya. Nah, bagaimana Ampuh sebagai asosiasi menyikapi mereka yang pada saat itu? Tentu kita juga sulit untuk mencoba yang penting kita lakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana mekanisme haji yang benar dan segala macam. Dan kalau kebetulan kita menemukan hal seperti itu, maka kita memberikan dukungan di Saudi Arabia, paling tidak mengalami persoalan-persoalan di sana, tapi bukan memberikan restu terhadap penyelenggara haji yang tidak formal, karena kita kan izin. Tapi sebagai penyelenggara kan kita juga tidak senang membiarkan masyarakat terlantar di sana gitu. Jadi sering saja kita memberikan dukungan-dukungan. Tapi kan Pak Asrul, dulu kan kita sering mendengarkan ada jamaah haji yang hanya sampai di airport, bahkan ada yang kemudian di negara tetangga sampai di Malaysia, di Filipina tidak kembali. Ya itu kan ceritanya. Itu yang kemudian setelah awal-awalnya pada waktu itu masih jalan. Masih ini. Kemudian secara perlahan-lahan aturan sudah semakin ketat, prosesnya juga sudah semakin. Nah, kadang-kadang ada orang yang masih berani melakukan hal-hal di luar itu sehingga mengalami kegagalan. Ada jamaah yang sudah berangkat dari Jakarta menuju ke Malaysia, di Malaysia nunggu dan segala macam, tapi kemudian visanya gagal dan banyak hal yang menyebabkan mereka. Dan ketika itulah kemudian pemerintah mencoba mengatur penyelenggaraan haji ini lewat undang-undang. Sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur. Jadi dimulai pada tahun 2000, Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. 2000 berapa pada waktu itu? Saya sudah lupa. Tapi undang-undang pertama tentang haji di zamannya Pak Habibie. Pada waktu Pak Habibie menjadi presiden, kemudian haji itu diatur lewat undang-undang. Undang-undang yang pertama itu lahir di Undang-Undang 2013, Undang-Undang nomor 13. Dan saya masih ketua asosiasi pada waktu itu. Nah, ini kan yang menyaksikan selain dari jamaah Raudah, insya Allah ada banyak orang yang mungkin tidak mengerti tentang hal itu. Mohon berkenan Pak Asrul memberikan literasi kepada para pemirsa penonton kita bagaimana dampak negatif dan buruknya kalau kita tidak mengikuti travel yang legal. Iya, dengan tidak bermaksud menghalangi keinginan mereka untuk beribadah, terutama dengan sistem penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Kan sekarang ada sistem pendaftaran haji sepanjang tahun. Iya. Dan oleh karena itu kita lihat antrian haji Sulawesi Selatan itu sudah mencapai bahkan sudah lebih 40 tahun, 40 tahun sudah gitu. Jadi setelah coba bayangkan harapan apa Pak kalau sekarang kita mendaftar di Sulawesi Selatan dengan umur 50 berarti 90 tahun. 90 tahun hampir secara logika kita tidak bisa lagi punya harapan bahwa kita akan, walaupun kemudian pemerintah pada periode sekarang ini memberikan sebuah fasilitas prioritas kepada mereka yang berusia di atas 60. Jadi mereka meskipun mereka baru mendaftar, kalau masih ada sisa kuota yang tidak terpakai itu diberikan pada mereka untuk itu. Tapi itu kan tidak seberapa Pak Ustaz. Itu bahkan tidak mengurangi antrian panjang. Nah, antrian panjang inilah yang menyebabkan banyak masyarakat khususnya haji untuk berusaha mencari jalan. Makanya kita biasa kenal haji dengan visa ziarah, haji dengan visa tenaga kerja, bahkan masih ada haji dengan visa umrah di bulan Ramadan. Apa benar Pak Asrul ada haji dengan visa undangan raja? Istilah apa itu? Jadi visa memang kan
secara formal pengaturan kuota haji itu diatur berdasarkan kesepakatan negara-negara Islam, di mana kuota setiap negara itu berjumlah 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim yang ada. Jadi Indonesia itu mendapatkan kuota 200-an ribu. Sekarang sudah 213 atau berapa karena berkembang kan. Nah, di luar kuota resmi ini yang diberikan pada negara-negara yang memberangkatkan haji, maka di Saudi juga sudah mulai berkembang kuota-kuota yang di luar ini, tambahan kuota ini, sehingga ini juga kuota sudah mulai ramai setiap tahun menjelang, selalu aja ada kuota datang di luar ini, dan banyak orang yang menggunakan itu walaupun biayanya terus terang tentu lebih mahal. Lebih mahal, dan selama ini sebenarnya undang-undang tidak memberikan kesempatan kita untuk itu. Tapi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 8, maka kota-kota seperti itu sudah bisa ditolerir. Nah, mereka datang dengan mekanisme seakan-akan itu undangan. Padahal setiap tahun juga Raja mengeluarkan undangan untuk haji, tapi itu diberikan kepada pondok pesantren, kepada itu resmi. Itu undangan Raja yang resmi. Sementara ada yang disebut juga undangan lewat mekanisme seperti ini gitu. Di sana banyak orang yang memiliki hak untuk itu dan memanggil, tapi ini bukan diundang tapi dijual kuota itu. Kalau yang Raja sendiri itu lewat kedutaan, dia memang mempunyai kuota, biasanya 60 atau 34 bus, dan orang-orang yang berangkat dengan undangan Raja ini di sana itu mendapatkan keistimewaan. Mobilnya dikawal, muasasanya khusus, dan ini undangan Raja karena itu memang pemberian Raja, penghargaan kepada orang-orang yang dianggap pantas mendapatkan itu. Nah, sementara yang lain yang masih dikatakan undangan itu adalah di luar kuota resmi yang kemudian diberikan kesempatan pada mereka yang mau, tapi ini juga tentu punya konsekuensi biaya. Jadi itu anunya. Pak Asrul, bagaimana pandangan Pak Asrul tentang pendapat bahwa sebaiknya kita berangkat menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini, ibadah haji, selagi muda? Tapi bagaimana supaya kita bisa punya fisik? Nah, kalau aturan seperti sekarang dengan antrian yang begitu panjang, kalau di Sulawesi Selatan kan sampai, apalagi setelah pandemi, 40 tahun kemudian, kita mendaftar dengan usia 20 tahun, berarti umur 60 tahun itu juga fisik juga sudah lemah. Iya, maksud saya sendiri sebenarnya secara pribadi, ketika sistem pendaftaran haji dibuat seperti ini, dengan sistem pendaftaran sepanjang tahun, dengan prinsip first come first serve, pada mulanya kita anggap ini adalah sistem yang terbaik. Siapa yang cepat mendaftar, dia yang berangkat lebih dulu. Itu kan adil rasanya. Tapi ketika pendaftaran dengan kuota yang terbatas, pendaftaran kita rata-rata setiap tahun itu mencapai 400 yang mendaftar, sehingga selalu ada 200 tambahan antrian dan segala macam. Dan sekarang tentu menjadi persoalan. Secara pribadi saya anggap saya tidak terlalu sependapat dengan sistem ini. Karena Undang-Undang Nomor 13 itu mengatakan siklus haji kan siklus tahunan. Harusnya setiap tahun diatur gitu loh. Dulu memang terjadi rebutan. Rebutan itu pendaftaran, ketika pendaftaran dibuka kita merebut. Siapa yang cepat daftar dapat porsi. Begitu mencapai kuota yang ada, habis, stop. Nanti kalau kemudian ada lagi, kemudian tahun depan baru dibuka lagi. Ini yang menyebabkan pemerintah kemudian membuat sebuah aturan, menimbulkan pemikiran untuk mengatur bagaimana pendaftaran sepanjang tahun. Nah, kalau saya melihat bahwa pendaftaran sepanjang tahun ini juga menimbulkan banyak persoalan, terutama kita tahu sekarang uang masyarakat haji yang ada di pemerintah sekarang itu sudah mencapai 130 triliun dengan antrian 40 tahun. Bahkan ada pemikiran sekarang untuk mencoba mendaftar haji dini gitu loh, walaupun belum sampai umur sudah didaftar. Tapi kan ini menurut saya tidak tahu Pak Ustadz bisa bicara apakah ini prinsip syar'i atau tidak gitu loh. Yang saya dengar nih Pak Asrul, di Malaysia yang dikelola oleh tabung haji, mereka yang lahir dan statusnya muslim itu langsung mendaftar. Tapi kesempatan berangkatnya adalah 50 tahun kemudian, karena tentu kuota mereka jauh. Kan agak berbeda dia punya sistem Malaysia. Saya pernah ke Malaysia melakukan studi banding. Di sana memang ada juga sistem yang dia katakan tabung haji. Tapi tabungan haji ini mereka berfungsi sebagai bank. Memang tabungan haji masuk, tapi dia bisa tetap gunakan ini dan dia mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan uang-uang haji ini. Mudarabah. Tapi
boleh saja uang itu ditarik, tidak seperti sekarang. Kita kan sudah harus demikian rupa. Betul. Memang masyarakat tahu bahwa untuk daftar haji harus lewat sistem itu. Saya sendiri tidak tahu kapan mau selesai ini. Jadi menurut perhitungan seorang ahli ekonom Pak Ihsanuddin pernah menghitung bahwa khususnya jamaah-jamaah Sulawesi Selatan sebenarnya tidak mendapatkan subsidi untuk haji. Dia malah memberi subsidi pada jamaah haji yang lain karena antriannya lebih panjang. Betul. Karena menurut perhitungan jamaah Sulawesi Selatan dengan pembayaran awal, maka ketika dia berangkat haji, maka uangnya itu sudah melebihi biaya haji yang seluruhnya. Perlu Pak Ustadz ketahui bahwa biaya haji yang ditanggung oleh pemerintah itu hanya sekitar 30-an juta, tapi kos haji, biaya penyelenggara itu bisa mencapai Sulawesi Selatan sampai 71 juta. Dari mana itu ditutup? Itu dari hasil pengelolaan dana haji. Betul. Tapi perlu dikaji lebih jauh. Saya selalu mengatakan, mari kita kaji lebih dalam. Apakah betul ini benar menurut saya atau bagaimana? Karena akhirnya orang memberi subsidi pada subsidi yang lain. Padahal yang disubsidi yang berangkat tahun haji tahun ini belum tentu orang-orang yang tidak mampu. Banyak di antara mereka yang mampu gitu loh. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi nih Pak Asrul. Yang pertama adalah apakah dengan kebijakan itu mempengaruhi Biro Perjalanan Haji Plus travel yang kalau haji khusus ini kan kebetulan diberikan kuota. Kita berapa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 ini ditetapkan kuota haji khusus 8%. Tapi pendaftaran haji khusus pun melebihi kuota yang itu dia. Dan sekarang kita sudah antrian 10 tahun juga sudah. Betul, sudah 10 tahun walaupun mekanisme berbeda. Tapi saya selalu mengatakan pada pemerintah Sulawesi, minta maaf kita sudah bicara jauh nih, sudah bicara soal saya rasa ini perlu dikaji ulang gitu. Tapi siapa yang mesti memikul beban ini? Bagaimana kalau hasil optimalisasinya tidak cukup sesuai dengan nilai subsidi yang dibutuhkan? Tentu menjadi persoalan gitu. Paling tidak ada suatu masa di mana nanti pemerintah tidak mampu mencoba menahan biaya haji seperti tahun-tahun kemarin. Dulu naik sedikit saja DPR teriak, tidak boleh sekitar 30. Tapi kondisi ini ke depan akan memaksa bahwa biaya yang disetor oleh jamaah harus mendekati biaya rasional. Maka ketika itu terjadi, maka tentu ada prinsip ketidakadilan yang terjadi. Pak Asrul, tadi Pak Asrul menyebutkan ini kita sudah mulai ngomong terlalu serius. Tapi nggak apa-apa, ini bentuk literasi yang memberikan pandangan wawasan kepada para penonton kita. Anda bisa mengomentari, mungkin ada masukan atau apa, silahkan berkomentar melalui media apapun yang Anda saksikan, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di YouTube channel dari Roda Wisata. Tapi rasanya memang membahas ini penting dan kita nanti akan berlanjut dengan pembahasan pada episode berikutnya. Salah satu diantaranya yang saya ingin tahu nih Pak Asrul, ini kan Sulawesi Selatan seperti Pak Asrul sebutkan berbicara tentang subsidi mensubsidi, sepertinya sudah tidak disubsidi lagi karena begitu panjangnya fase antrian, sehingga tidak sedikit bahkan pernah terjadi kasus jamaah dari Sulawesi Selatan berangkat dengan atas nama negara lain yang jumlah penganut agama Islamnya sedikit. Itu kita bahas nanti, biar penasaran saja di episode berikutnya. Yang jelas terima kasih sekali lagi Pak Asrul, banyak sekali pengetahuan yang sudah dibagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Dan juga sahabat Rodah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Adanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.